Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erwiyadinisi Kusumawardani dengan NIM G41220803. Pada video ini, saya akan membahas mengenai regulasi-regulasi rekam medis yang berkaitan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan informasi atau data rekam medis pasien sebagai bagian penting dalam perlindungan privasi dan mutu pelayanan kesehatan. Rekam medis merupakan dokumen penting dalam pelayanan kesehatan yang berisi informasi pasien, seperti identitas pasien, hasil pemeriksaan, diagnosis, tindakan medis, serta pelayanan lain yang telah diberikan. Informasi tersebut bersifat rahasia dan berkaitan langsung dengan hak privasi pasien, sehingga perlu dilindungi melalui regulasi yang jelas dan tegas. Menurut Permenkes 24 tahun 2022 tentang rekam medis, disebutkan bahwa rekam medis merupakan dokumen yang berisikan data tentang identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Sedangkan kerahasiaan informasi pasien merupakan jaminan keamanan bahwa data pasien hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, sehingga informasi tetap aman dan tidak disalahgunakan. Selanjutnya, regulasi yang mengatur rekam medis dan kerahasiaan informasi pasien. Yang pertama, terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, di mana pada pasal 296 ayat 5 menyatakan bahwa rekam medis yang telah dibuat dan dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, pada pasal 297 ayat 3 juga diperjelas bahwa fasilitas pelayanan kesehatan wajib menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang terdapat dalam dokumen rekam medis. Selanjutnya, regulasi yang kedua yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis, di mana di sini terdapat kerahasiaan rekam medis pada pasal 29 menyatakan bahwa rekam medis elektronik harus memenuhi prinsip keamanan data. Salah satunya adalah kerahasiaan, yang berarti data dan informasi pasien harus dilindungi dari akses pihak internal maupun eksternal yang tidak berwenang. Ketentuan ini dipertegas dalam pasal 32 yang menyatakan bahwa isi rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 32 ayat 2. Dan kewajiban ini tetap berlaku meskipun pasien telah meninggal dunia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kerahasiaan adalah prinsip utama dan semua pihak yang punya akses memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaganya. Selanjutnya yaitu ada pembukaan isi rekam medis. Meskipun rekam medis bersifat rahasia, Permenkes 22 tahun 2024 juga mengatur kondisi tertentu di mana isi rekam medis dapat dibuka secara sah. Pada pasal 33 menyebutkan bahwa pembukaan isi rekam medis dapat dilakukan yang pertama atas persetujuan pasien dan atau yang kedua yaitu tanpa persetujuan pasien. Dengan ketentuan, permintaan dilakukan secara tertulis atau elektronik dan hanya sebatas kebutuhan. Pada pasal 34 dijelaskan bahwa pembukaan isi rekam medis dengan persetujuan pasien dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, permintaan atas pasien sendiri, atau keperluan administrasi dan pembiayaan misalnya asuransi. Jika pasien tidak cakap, persetujuan dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau ahli waris. Sedangkan pada pasal 35-37 mengatur pembukaan isi rekam medis tanpa persetujuan pasien, misalnya untuk kepentingan penegakan hukum, audit medis, pendidikan dan penelitian, kejadian luar biasa atau KLB, wabah, atau kedaruratan kesehatan, serta perlindungan keselamatan masyarakat. Dalam kondisi ini, identitas pasien pada prinsipnya tidak dibuka, kecuali dalam situasi tertentu seperti wabah atau ancaman keselamatan yang memerlukan tindakan lanjut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembukaan isi rekam medis adalah pengecualian yang diatur ketat, bukan pelanggaran selama sesuai prosedur hukum.
Selanjutnya yaitu pelepasan hak atas akses kerahasiaan isi rekam medis. Pada pasal 38 menyatakan bahwa apabila pasien atau keluarganya sendiri mengungkapkan isi rekam medis ke publik, misalnya melalui media massa, maka tindakan tersebut dianggap sebagai pelepasan hak rahasia isi rekam medis kepada umum. Akibatnya, fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kewenangan untuk membuka atau mengungkapkan isi rekam medis tersebut sebagai bentuk hak jawab sepanjang relevan dengan informasi yang telah dipublikasikan. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerahasiaan bisa gugur bukan karena kesalahan fasilitas kesehatan, tetapi karena pasien sendiri membuka informasi ke ruang publik. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai pelanggaran dan sanksi mengenai kerahasiaan isi rekam medis. Jika dilihat dari Permenkes 24 tahun 2022, pelanggaran terhadap kerahasiaan rekam medis dapat terjadi apabila yang pertama, isi rekam medis dibuka, diakses atau disebarluaskan tanpa hak. Yang kedua, ada pembukaan isi rekam medis tidak sesuai prosedur yang diatur dalam pasal 33-37 atau hak akses diberikan tidak sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 29 dan pasal 30. Artinya, setiap tindakan membuka atau menggunakan data rekam medis di luar ketentuan hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kerahasiaan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tentu memiliki konsekuensi, yang selanjutnya diatur dalam bentuk sanksi administratif sebagaimana tertulis pada pasal 42 yang mengatur bahwa Menteri Kesehatan dapat mengenakan sanksi administratif kepada Fasiankes yang melanggar ketentuan penyelenggaraan rekam medis. Sanksi administratif ini dapat berupa teguran tertulis dan atau rekomendasi pencabutan atau pencabutan status akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran kerahasiaan tidak dianggap sepele karena dapat berdampak langsung pada mutu dan legalitas fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, proses penjatuhan sanksi berdasarkan pada pasal 43 dan pasal 44, sanksi dapat dikenakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat atau institusi dan atau hasil monitoring dan evaluasi oleh pemerintah. Dan pengaduan harus dilakukan secara tertulis dan memuat uraian peristiwa yang dapat ditelusuri faktanya. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya pada pasal 67 sampai pasal 71, pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana dan denda. Dari pemaparan yang sudah saya sampaikan mengenai regulasi-regulasi rekam medis yang berkaitan dengan kewajiban menjaga kerahasiaan rekam medis, maka dapat disimpulkan bahwa rekam medis merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan wajib dijaga oleh seluruh tenaga kesehatan, termasuk perekam medis atau PMIK sendiri. Kerahasiaan informasi pasien telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang rekam medis. Dalam peraturan, dokumen rekam medis adalah milik fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan isi dari rekam medis adalah milik pasien sendiri. Meskipun bersifat rahasia, isi rekam medis dapat dibuka atau hak kerahasiaannya dilepaskan dalam kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan rekam medis dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif hingga sanksi pidana, tergantung pada bentuk dan dampak pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, pengelolaan rekam medis harus dilakukan secara profesional dan sesuai regulasi guna mencegah terjadinya pelanggaran kerahasiaan data pasien serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai regulasi rekam medis dan kewajiban menjaga kerahasiaan informasi pasien. Semoga dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya sikap profesional dalam pengelolaan rekam medis. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.